Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu nih. Hari ini ada yang nggak sekolah, Mbak? Ada. Siapa? Reva sakit. Ani sakit. Iya sakit. Ya, udah ada lagi? Lani sakit. Kenapa? Kemana? Tanpa keterangan berarti ya. Ada lagi? Bu, ya. Udah ya? Oke. Hari ini. Randy kemana? Tanpa keterangan juga. Ya, oke, hari ini lumayan. Oke, udah cukup ya. Iya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang jurus yang pertama. Oke. Jurus satu yaitu kenali potensi. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu akan menerapkan sistem pembelajaran yaitu experiential learning dengan sistem ARPA. Ada yang pernah dengar nggak apa itu ARPA? ARPA itu yang pertamanya itu aktivitas. Yang keduanya itu refleksi. Yang tadi itu konsep dan yang terakhir itu adalah aplikasinya. Ingat ya. Oke, sebelum memulai ke aktivitasnya, coba Ibu mau ngecek semangatnya dulu nih ya. Coba kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Nah, kan tadi kita sudah cek sound ya, sudah cek semangat nih. Sekarang kita akan mulai ke yang pertama itu adalah aktivitas. Oke. Untuk aktivitas hari ini, Ibu sudah share link kan ke kalian, udah belum? Ada ya? Boleh, silahkan dibuka linknya. Silahkan isi sesuai dengan diri kalian masing-masing ya. Jadi boleh melihat data kayak kamu ini apa enggak. Tapi silahkan dibuka linknya, dipilih sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Ibu kasih waktu, Ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Isinya sesuai sama ini ya. Sudah diisi ya tadi ya? Sudah tahu juga hasilnya? Sekarang kita masuk ke yang kedua itu refleksi. Nah, setelah tadi kalian mengisi link yang Ibu kirim itu ya, apa sih yang kalian dapat dari situ? Bagaimana? Ada yang mau ini? Oke, Rizky gimana? Apa yang kamu dapatkan setelah mengisi link tadi? Setelah tes, saya jadi tahu tentang gaya pembelajaran seperti apa yang kita isi. Oh, tentang gaya belajarnya berarti ya. Yang lain ada? Tapi kalian, menurut kalian ya, yang tadi hasilnya itu kayak sesuai nggak sih? Apa kalian belum tahu masing-masing pengertian itu apa aja? Belum ya? Nah, sekarang kita masuk ke konsep. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu ya tadi, coba kan tadi sudah ditulis ya hasil tesnya ya? Ada nggak hasil tes yang pertama? Ada nggak yang dapat cerdas visual spasial? Ada nggak? Nggak ada. Kalau cerdas linguistik? Linguistik ada. Oke. Yang laki-laki ada nggak? Nah, linguistik ini mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Terus enjoy membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif itu seperti apa?
kalimat-kalimat ajakan gitu ya. Mampu menjelaskan sesuatu dengan baik serta menggunakan humor saat bercerita. Semua lucu berarti ya. Gimana? Yang dapat linguistiknya siapa? Rizka sama Fani. Itu kalian tuh sesuai nggak dengan yang ibu katakan tadi? Gampang mengingat nggak orangnya? Gampang ya. Terus senang membaca, menulis. Oke lanjut. Ada yang dapat interpersonal, interpersonal lagi. Ini juga, oke. Interpersonal itu dia itu orang yang berkomunikasi secara verbal dengan baik. Komunikasinya tuh verbal, terus terampil dalam komunikasi non verbal juga, tapi melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Itu kan kalau lihat itu dari sudut pandang yang berbeda gitu harus kamu orangnya gitu ya, kayak gitu. Terus menciptakan hubungan positif dengan orang lain, suka berteman, berarti itu kan yang inter nih. Nah terus selesaikan konflik dalam pengaturan hidup. Jadi maksudnya kayak kalau ada konflik itu mending bareng-bareng beresnya kayak gitu, betul? Kalau yang intrapersonal, yang dapat intrapersonal ada banyak lumayan ya, intrapersonal. Tadi ada yang 2 juga ya hasilnya ya. Nah kalau yang intra itu memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, terus senang memikirkan ide-ide abstrak, seperti melakukan eksperimen ilmiah, suka bereksperimen kalian yang intra. Dapat memecahkan perhitungan yang rumit, pintar matematika. Yang intrapersonal itu katanya dapat memecahkan perhitungan yang rumit, itu kan pintar matematika dong. Betul. Ya, tapi ada yang benar pintar matematika juga kan? Ada yang dapat ini body linguistik ada? Nggak ada. Kalau cerdas naturalistik siapa? Body linguistik ada nggak? Ada. Kalau cerdas naturalistik ada. Oke. Tertarik pada mata pelajaran seperti biologi, botani, dan zoologi, dunia hewan. Kamu tertarik? Kalau betul benar ya. Mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Nikmati berkemah, berkebun, hiking, menjelajah alam bebas, gitu ya. Nanti cocok sesuai sama diri kamu nih ya. Oh. Tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Saya kamu pencinta alam banget. Ada yang dapat logikal, matematikal? Nggak ada. Kalau ada siapa? Oh Adi. Hah? Logikal, matematikal. Oh berdua. Matematikal. Kalau itu menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri dengan baik. Itu. Terus menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik. Jadi orang-orang yang cerdas logikal matematikal ini dia tuh punya kesadaran diri yang baik gitu. Paham dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Jadi orang yang paham dan mengerti diri sendiri banget gitu. Kalau logikal matematikal. Ada yang dapat moral atau eksistensial, please? Nggak ada. Oke. Selain tadi kalau yang kali speaker itu namanya kecerdasan majemuk. Nah, tadi kan sudah tahu kan, kita maksudnya orangnya intrapersonal, terus yang linguistik matematikal, kalau Fauzi tadi naturalistik gitu kan. Nah, tes yang kedua itu tentang gaya belajar. Coba di sini, yang gaya belajar visualnya tinggi siapa? Visual. Yang visualnya tinggi ngacung. Itu kan tadi kan dapat 2 kan. Nah, dapat 2 kan pilihannya. Ya. Nah, yang lebih gedenya visual siapa coba ngacung? Ada nggak yang visual? Ada nggak yang visual? Yang paling gede yang mana? Di antara 2 itu? Sama. Hah? Coba aku bang ngacung yang visual ngacung. Yang kira-kira yang visual. Yang auditorinya gede, auditori. Auditori. Ada yang auditori kan lagi-lagi. Kinestetik. Nah, untuk gaya belajar ini kalian sudah paham belum? Tahu belum apa itu visual, apa itu audio, apa itu kinestetik?
Nih sekarang yang visual, dengerin nih yang visual. Yang visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, tulisan, betul nggak? Lumayan. Jadi kalian tuh lebih paham pelajaran tuh kalau ditulis, lebih paham pelajaran tuh kalau ada gambarnya, ada warna apa segala macam, baru kalian lebih paham, betul kan? Terus senang membaca dan mencatat. Jadi kalian tuh untuk lebih mengingat kalian tuh mending dicatat aja deh. Terus tertarik pada tabel visual seperti diagram, mind map, video, betul ya? Jadi kalau belajarnya pakai video kalian tuh lebih gampang menangkap ya. Lanjut. Ada yang auditori ada? Mana auditori tadi? Kalau auditori ini lebih cepat paham jika informasi disampaikan melalui lisan. Jadi kamu tuh lebih paham pelajaran atau paham sesuatu itu kalau disampaikan langsung lewat lisan. Kamu nggak dengerin orang-orang ngejelasin, kalau paham itu lebih gampang paham itu di situ. Gitu. Terus ada juga senang berdiskusi, mendengar penjelasan atau mendengar suara guru. Jadi kamu tuh kalau dari guru ngejelasin, kamu senang kamu ngeliatin, dengerin, oh iya. Pemahamannya itu masuk lewat pendengaran. Kalau yang auditori. Yang kinestetik, mana kinestetik? Lumayan banyak juga ya kinestetik ya. Kalau kinestetik itu belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau langsung melakukannya. Praktek. Anak-anak kinestetik itu anak-anak praktek biasanya. Betul? Jadi kalian tuh lebih senang nyoba langsung, lebih senang kayak gitu langsung praktek aja nih, gitu kan? Ya biar langsung paham. Jadi pemahamannya itu didapat dengan praktek langsung. Dan biasanya biasanya tuh anak-anak kinestetik ini anak-anak yang nggak mau diam di kelas, bener nggak? Bener nggak? Suka jalan-jalan gitu kan? Terus mudah bosan katanya jika hanya duduk terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Berarti emang nggak apa-apa. Kan gaya belajar itu kan juga harus cocok ya. Bener kalian tuh harus tahu gaya belajar. Kenapa? Agar kalian bisa memaksimalkan proses pembelajarannya gitu ya. Oke? Nah, sekarang kan sudah paham nih. Tadi kan sudah tahu ya konsep tentang apa saja tadi kan kayak belajar sudah kan? Kita rasa juga sudah dijelaskan. Nah sekarang kita masuk ke aplikasi. Di aplikasi ini, nah ibu akan memberikan kalian stick note. Di stick note ini silahkan tulis rencana belajar atau keinginan kalian pembelajaran itu mau seperti apa sih? Sesuai dengan gaya belajar yang kalian dapat tadi. Paham ya? Kan saya dapatnya visual. Oh, kalau saya visual, saya tuh pengen banget kalau belajar tuh belajarnya video atau yang bergambar, yang lebih berwarna gitu. Jadi saya lebih paham. Kalau yang tuliskan di sini, oke? Paham ya? Sekarang ibu bagikan satu orang. Kolek, oke kolek. Oh di sini. Ada beberapa lembar kan? Ada beberapa lembar. Ada belakang, ada belum. Kalau yang itu sana sini. Kurang. Enggak. Sudah? Kalau sudah, kumpul lagi di belakang. Ya udah dong,
Sesi-sesinya pembelajaran yang determinan. Udah, semua? Sudah dikumpulkan ya. Ini akan menjadi bahan untuk ibu pribadi membuat strategi pembelajaran untuk kalian nantinya. Oke, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup ya?